pikiran yang agak jauh, ada teori konspiratif yang melintas dalam pikiran saya. Jangan-jangan ini Presiden Prabowo sedang disabotase. Oleh siapa? Oleh para pembantu-pembantu sendiri, oleh orang-orang terdekatnya, oleh orang-orang yang berkelindan dalam koalisi itu sendiri untuk melemahkan posisi Presiden Prabowo. Bayangkan, dalam kondisi masyarakat yang sedang susah, beras tiba-tiba hilang. Dalam kondisi masyarakat yang sedang banyak pengangguran, daya beli masyarakat, pajak ditingkatkan di mana-mana. Bahkan sekarang ada indikasi BPJS mau dinaikkan. Kebijakan-kebijakan ini jangan-jangan ini sabotase secara struktural, diam-diam yang bisa melemahkan Presiden Prabowo. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy di Anak Bangsa Channel. Selamat berhari Minggu, selamat berkumpul dengan keluarga. Salam hormat saya untuk Anda sekeluarga. Sahabat Indonesia, hari-hari Minggu yang telah lalu itu merupakan minggu yang sangat pedih buat kita semua. Demonstrasi terjadi di mana-mana, marak di mana-mana, dan ada korban jiwa. Hari Jumat malam saya mengapresiasi. Jumat malam tanggal 29 Agustus 2025, Presiden takziah ke rumah keluarga Afan Kurniawan. Presiden memberikan perhatian, empati yang sangat tinggi pada keluarga Afan, dan saya mendengar dari salah satu wakil menteri dan kebetulan menjadi pengurus Gerindra bahwa Presiden dan pemerintah akan memberikan bantuan secara khusus kepada keluarga Afan, baik kakaknya, adiknya maupun keluarganya, termasuk memberikan hadiah rumah. Mudah-mudahan ini menjadi kenyataan. Tapi lebih dari itu sebetulnya, permintaan maaf saja tidak cukup. Presiden harus mengevaluasi secara serius akar masalahnya itu ada di mana. Yang pertama, saya harus memberikan catatan kritis kepada kinerja kepolisian. Kematian Afan dilakukan oleh oknum-oknum kepolisian, dan risiko atau konsekuensi dari meninggalnya Afan karena dilindas dengan mobil rantis Barakuda Brimopolri itu luar biasa besar dan bisa menjadi trigger kemarahan rakyat yang meluap dan semakin masif. Kita ingat bagaimana kematian 4 mahasiswa Trisakti tanggal 14 Mei 1998. Itu akhirnya memicu kerusuhan dan akhirnya Soeharto jatuh. Penguasa selama 32 tahun di negeri ini, orang yang paling kuat di Indonesia, akhirnya jatuh juga karena terpicu oleh kematian 4 mahasiswa Trisakti. Arahnya sekarang menuju ke sana. Jadi polisi kalau tidak hati-hati bertindak yang seperti yang terjadi tanggal 28 Agustus sehingga Afan Kurniawan meninggal, itu bisa mengulang proses kerusuhan yang lebih masif. Artinya, saya ingin menghimbau kepada Presiden Prabowo harus membuat evaluasi kinerja kepolisian. Perlu ada rotasi besar-besaran, kalau perlu Kapolri diganti. Bukan hanya karena kasus Afan ini. Toh kenyataannya Kapolri sudah terlalu lama menjabat, 4 tahun lebih. Sudah
saatnya terjadi mutasi dan rotasi sehingga gerbong kepolisian bisa bergerak dan bisa diperbaiki. Harus ada reformasi besar-besaran di tubuh Polri agar Polri itu bertindak, bersikap profesional. Dua hal yang ditunggu masyarakat dari Polri: serve and protect, melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat. Sebagai penegak hukum, ya itu satu hal, tapi yang bersentuhan langsung pada empati rakyat itu adalah serve and protect, mengayomi dan melayani. Kalau dua hal ini tidak dilakukan, yang terjadi hanya sekedar penegakan hukum, rakyat akan marah. Peristiwa para oknum-oknum anggota BRIMOB yang mungkin ketakutan, yang mungkin panik, yang mungkin apapun, akhirnya mengemudikan mobil rantis dengan ugal-ugalan, akhirnya ada korban jiwa. Itu bisa dimanfaatkan menjadi trigger, dan ini harus menjadi evaluasi yang sangat serius Presiden terhadap kinerja Polri. Kalau tidak ada evaluasi lebih serius dan hanya diberikan sanksi kepada anggota-anggota di bawah, itu bisa memicu ketidakpuasan publik. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap Polri akan semakin meningkat. Kuncinya adalah di keberanian Presiden Prabowo untuk melakukan reformasi total di tubuh Polri. Reposisi, pergantian, rotasi, dan sebagainya itu ditunggu oleh masyarakat. Masyarakat Indonesia membutuhkan Polri dengan wajah baru, wajah yang lebih humanis, wajah yang lebih mengayomi, wajah yang lebih melindungi. Itu wajah polisi yang ditunggu-tunggu, yang diharapkan oleh masyarakat. Nah, kalau ini tidak dilakukan oleh pemerintah Presiden Prabowo, akan berdampak sangat serius kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Koalisi masyarakat sipil sudah berteriak menuntut 10 poin, salah satunya adalah pergantian pimpinan Polri. Ini mudah-mudahan direspon oleh Presiden Prabowo dengan baik. Itu satu hal. Hal yang lain, mari kita cermati. Mengapa eskalasi demonstrasi tanggal 25, 28 Agustus dan sampai tanggal 29, 30 Agustus masih terus berlanjut? Dan kalau kita cermati, saya berdiskusi dengan teman-teman aktivis, termasuk aktivis mahasiswa, tuntutannya sudah bergeser dari tuntutan terhadap tunjangan anggota DPR menjadi tuntutannya kemana-mana ya tidak karu-karuan. Yang terjadi sekarang justru masuk ke wilayah terbunuhnya Afan. Saya kok menduga ini ada aktor yang menunggangi demonstrasi atau momentum kemarahan rakyat kepada anggota DPR ini. Saya mendapatkan informasi yang perlu diklarifikasi lagi. Ada beberapa orang yang dibayar untuk menjarah, dibayar untuk memprovokasi, dibayar untuk melakukan kegiatan anarkis, dan saya yakin yang melakukan anarkisme itu bukan mahasiswa, bukan buruh, bukan para pendemo rakyat murni, tapi para provokator itu. Untuk itu saya mohon kepada Presiden Prabowo. Presiden mempunyai tool yang sangat banyak. Ada Badan Intelijen Negara, ada Badan Intelijen TNI BAIS, ada Badan Intelkam Polri. Berikan masukan kepada Presiden, siapa sebetulnya aktor intelektual yang memainkan peran untuk memprovokasi masyarakat ini. Saya kok mempunyai pikiran yang agak jauh, ada teori konspiratif yang melintas dalam pikiran saya. Jangan-jangan ini Presiden Prabowo sedang disabotase. Oleh siapa? Oleh para pembantu-pembantu sendiri, oleh orang-orang terdekatnya, oleh orang-orang yang berkelindan dalam koalisi itu sendiri untuk melemahkan posisi Presiden Prabowo. Bayangkan, dalam kondisi masyarakat yang sedang susah,
beras tiba-tiba hilang. Dalam kondisi masyarakat yang sedang banyak pengangguran, daya beli masyarakat, pajak ditingkatkan di mana-mana. Bahkan sekarang ada indikasi BPJS mau dinaikkan. Kebijakan-kebijakan ini jangan-jangan ini sabotase secara struktural, diam-diam yang bisa melemahkan Presiden Prabowo. Dan kalau Presiden Prabowo lemah dan jatuh, siapa yang mengambil manfaat? Anda tahu jawabannya siapa? Saya tidak berani menyebutkan kelompok mana atau siapa yang bermain sebagai invisible hand, tangan-tangan yang tidak terlihat ini. Seperti ya sesuatu yang bisa kita rasakan, kita nalar secara logika memang, tapi sulit untuk kita buktikan. Saya yakin intelijen kita, baik BIN, BAIS, Intelkam, itu mempunyai kepekaan atau radar intelijen yang lebih tinggi untuk memberikan masukan kepada Presiden. Presiden jangan ragu-ragu untuk menemukan aktor intelektual siapa yang mengorkestrasi provokasi kepada rakyat ini. Rakyat yang sejatinya melaksanakan hak konstitusionalnya untuk bersuara, mengeluarkan pendapat, memprotes, mengkritisi DPR maupun pemerintah, ternyata ada kesan, ada dugaan dari analisis saya, itu diprovokasi sehingga kerusuhannya membesar, sudah tidak proporsional lagi. Saya dalam poin ini menjaga agar jangan sampai ada kerusuhan yang lebih masif, lebih sistematis dan lebih besar lagi eskalasinya. Kenapa? Karena kalau itu terjadi, yang menjadi korban rakyat lagi. Di sisi lain, saya menduga ini, Presiden Prabowo sedang digergaji oleh kelompok-kelompok yang ingin memanfaatkan situasi ini. Ini pesan saya agar Presiden hati-hati. Siapa tahu analisis saya ini benar. Ada sabotase. Karena menurut saya sudah aneh nih. Demonstrasinya sudah kehilangan konteks. Tidak lagi menyuarakan hal substansial. Untuk itu saya mohon kepada teman-teman saya dari driver ojol, mahasiswa, kaum buruh atau hati-hati. Harus konsolidasi, harus berkomunikasi dengan jejaring yang ada. Jangan sampai Anda itu dijadikan tunggangan bagi political distraction. Kalau ini terjadi, kita sayang oleh rakyat sendiri. Tujuan para driver ojol, tujuan dari kaum buruh, tujuan dari para mahasiswa akan kehilangan konteksnya kalau akhirnya terjadi kerusuhan yang lebih masif. Saya mengharap pemerintah, negara segera bertindak untuk meredam agar tidak terjadi kerusuhan atau demonstrasi yang lebih besar lagi. Dengan cara apa? Dengan cara persuasif dan harus berani secara terbuka menemukan aktor intelektualnya siapa. Kita menghargai TNI. Sekarang TNI sudah turun ke jalanan, merangkul rakyat, merangkul mahasiswa, merangkul buruh, merangkul ojol. Karena harus kita akui sekarang, kemarahan rakyat terhadap aparat kepolisian sedang tinggi-tingginya. Kematian Afan Kurniawan itu membuat luka yang menimbulkan kemarahan publik terhadap institusi kepolisian. Saya tidak mau terjadi seperti kerusuhan Mei 98. Saya ingin mengikuti dari detik demi detik kejadian Mei 98.
ada tahapan-tahapan yang arahnya hampir sama dengan saat ini. Jadi mudah-mudahan ini bisa dicegah oleh negara, oleh pemerintah Presiden Prabowo, dan kita harus membantu Presiden Prabowo agar mendengarkan suara rakyat di satu sisi, kemudian menindaklanjuti apa yang dituntut oleh rakyat, tapi di sisi lain Presiden harus berani membuat keputusan untuk mengevaluasi aparat kepolisian, terutama para pimpinannya. Yang ketiga, Presiden harus menemukan siapa aktor-aktor intelektual yang mencoba memprovokasi kemuliaan niat dari rakyat yang tergabung dalam demonstrasi yang benar-benar itu murni suara rakyat, yang disuarakan mahasiswa, buruh, driver ojol, itu murni suara tapi ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan. Tiga hal ini harus dilakukan oleh Presiden Prabowo dengan segera agar yang pertama tidak jadi kerusuhan yang lebih eskalatif, yang kedua agar pemerintahan ini selamat, dan Presiden harus berani bertindak, berdiri melindungi rakyat, berpihak pada rakyat. Kalau Presiden bertindak seperti itu, insya Allah Presiden akan selamat sampai nanti tahun 2029. Kuncinya ya tadi, tiga hal tadi. Presiden harus aspiratif, mendengarkan suara rakyat, menindaklanjuti apa yang dituntut oleh rakyat. Yang kedua, Presiden harus berani mengevaluasi dan mereformasi total aparat kepolisian. Yang ketiga, ini penting sekali, Presiden harus berani menemukan invisible hand, tangan-tangan yang tidak terlihat yang memprovokasi masyarakat. Karena kalau aktor-aktor di balik panggung yang bermain dalam political distraction ini berjalan terus, itu memanaskan situasi, terus menggoreng isu-isu yang tidak penting, itu akan memicu kerusuhan di mana-mana, dan ini sudah tidak lagi murni aspirasi rakyat, tapi sekedar kemarahan rakyat yang dipicu oleh para provokator-provokator itu. Yang terakhir, kuncinya saya menyitir apa yang disampaikan oleh tokoh bangsa kita, Bapak Muhammad Yusuf Kalla, agar anggota DPR dan pejabat pemerintah hati-hati menjaga lisannya. Jangan menyakiti rakyat, jangan arogan, dan jangan memicu konflik, menjadi trigger yang membuat rakyat marah. Itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini sebagai evaluasi kejadian mulai hari Senin sampai hari Sabtu kemarin. Saya berharap minggu depan, hari Senin sampai Sabtu dan seterusnya, itu tidak lagi terjadi kerusuhan, karena pada saat terjadi kerusuhan masyarakat lumpuh, ekonomi lumpuh, yang dirugikan driver ojol juga, keluarganya mereka, kaum buruh juga dirugikan, masyarakat dirugikan, sopir-sopir taksi juga dirugikan, banyak yang dirugikan. Jadi kita harus hati-hati, jangan melakukan demonstrasi dan mau terpancing provokasi oleh siapapun. Bersuara, berdemonstrasi itu adalah hak konstitusional, tapi jangan anarkis, jangan mau diperdaya atau diprovokasi oleh kelompok-kelompok manapun yang ingin menjadi penumpang gelap dari tujuan mulia dari rakyat. Hanya itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya berharap Presiden Prabowo selalu sehat, menemukan aktor-aktornya dan meredam, mengatasi dengan baik siapa yang menyabotase pemerintahnya dan menindaklanjuti apa yang diharapkan oleh rakyat. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan kesempatan ini. Sahabat Indonesia, selamat berhari Minggu, salam hormat saya untuk Anda sekeluarga. Kita bertemu kembali di Anak Bangsa Channel. Sampai jumpa.